Ya, selamat siang semuanya. Masih semangat ya? Ini sepertinya waktu saya untuk memaparkan ini hanya tinggal beberapa menit saja karena tadi untuk materi, ulasan dan sebagainya semua juga sudah dijelaskan oleh Pak Wayan ya. Oke, oleh Mas Wayan Diana. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri untuk teman-teman semuanya. Nama lengkap saya adalah Diah Wahyuningsih, MPD. Kemudian kalau tanggal lahir saya kurang lebih sama dengan Mas Wayan ya. Jadi kita hampir seumuran, tetapi iya beda 10 tahun untuk yang di layar seperti itu. Alamat saya di Bangunsari Pacitan, kontak person seperti yang tertera ada di layar. Alhamdulillah saya seorang muslim. Aktivitas saya sehari-hari selain menjadi trainer di Deka Training Center, saya juga sebagai pengajar. Saya lulus di UNS di tahun 2014. Mungkin itu saja sekilas perkenalan diri saya. Kita langsung saja ke materi karena durasi ya teman-teman ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pemasaran dan penjualan, kemudian terkait dengan manajemen keuangan dan juga operasional, serta strategi eksekusi dan juga pertumbuhan dari suatu usaha. Baik, next. Ya, next. Nah, kalau kita melihat kata pemasaran, saya rasa yang hadir pada hari ini banyak sekali memang teman-teman yang sudah lama bergerak di bidang UMKM ya. Nah, di sini saya kepengen tahu nih dari peserta, kira-kira pemasaran itu apa ya? Ke siapa ya? Ini mungkin ke ibu, ke mbaknya ya. Di sini semuanya dari tadi pengennya dipanggil mbak-mbak dan mas-mas ya. Baik, silahkan Bu. Langsung ya Mbak. Iya. Pemasaran. Dodolan. Oke. Iya, silakan. Jadi kita itu menawarkan produk kita ke orang lain, biar orang lain itu tahu kalau kita membuat, kalau kita itu produsennya. Kalau misalnya kita pure jualan, kita ya ini loh produk jualan. Cukup? Iya. Jadi mohon maaf, namanya Sinten ya? Nama saya Trihulia Suti. Oke. Dari mana Mbak Tri? Namanya Banjarsari. Banjarsari. Atau ada produk yang selama ini mungkin dikembangkan atau dipasarkan? Makanan Proses lebih ke produk-produknya, usaha sendiri atau ya. Sebut merek apa enggak ini? Tidak apa-apa, kita kan memang sharing ya teman-teman ya. Kita di sini kan juga sharing ya. Monggo silakan disebutkan untuk merek. Kalau merek kami Pak Hadi Kulit. Oh, tuh kan jadi di antara teman-teman yang lain kan jadi tahu ya. Jadi produknya adalah makanan ringan ya. Makanan berat. Oh, makanan berat ya. Iya kan Mbak, kalau tahu. Makanan berat. Iya. Karena kalau buat saya itu cemilan, Mbak. Iya. Terima kasih Mbak Tri ya atas ulasannya. Baik. Jadi yang dinamakan pemasaran, kuncinya itu adalah di tadi yang dikatakan Mbak Tri itu dodolan. Jadi biar orang itu tahu kalau kita punya produk seperti itu. Mungkin Mbak Kia bisa di next ya. Clue-nya pemasaran itu adalah di komunikasi ya teman-teman ya. Jadi komunikasi kita yang bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang. Ya. Karena tadi Mbak Tri kebetulan beliau juga
seorang produsen, maka orang-orang itu juga harus tahu bagaimana beliau menciptakan produk itu, seperti itu. Jadi kalau secara keseluruhan, pemasaran adalah proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengirimkan penawaran sehingga memberikan nilai kepada pelanggan. Yang tentu saja harapannya antara produsen dan juga konsumen itu nanti terjadi hubungan jangka panjang. Kalau sudah terbina hubungan jangka panjang, otomatis nanti kita bisa mendapatkan keuntungan juga dalam waktu jangka panjang. Nah, apabila kita tidak punya produk, apakah kita masih bisa melakukan pemasaran? Bisa ya? Bisa. Jadi pemasaran itu tidak bergantung dari menciptakan produk, karena memang inti dari pemasaran itu adalah komunikasi, agar dari produsen sampai ke konsumen itu ada transfer informasi. Baik, next. Nah, seperti yang kita tahu, beberapa tahun belakangan ini ada banyak sekali pergeseran yang awalnya konvensional itu lari ke digitalisasi. Ya. Bahkan saya yakin teman-teman yang ada di ruangan ini, para pelaku usaha itu sudah banyak yang juga melakukan pemasaran di bidang dengan menggunakan media atau berbasis digital seperti itu. Nah, sekarang apa sih perbedaannya strategi pemasaran digital dan tradisional itu? Sebelum kita ke materi selanjutnya, saya kepengen Mas yang di depan sini nih. Kira-kira apa nih Mas perbedaannya? Dari pemasaran berbasis digital dan juga tradisional. Monggo silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Dian. Untuk perbedaan dari strategi pemasaran digital dan tradisional itu, kalau menurut saya lebih secara spesifik, kalau digital itu kita arahnya seperti aplikasi Shopee dan sebagainya. Tapi kalau tradisional kita langsung misalnya ke pasar atau mall dan sebagainya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu ini namanya Mas siapa, dari mana? Mas Sukma dari Pengbuku. Oke, ya terima kasih Mas Sukma ya atas ulasannya. Ya, itu mungkin salah satunya ya Mas ya, dimana kalau kita pemasaran dengan menggunakan digital, kita menggunakan marketplace atau e-commerce seperti itu. Baik, next Mbak Zaki. Ya, berikut pandangan tentang strategi pemasaran digital dan juga tradisional. Ini lebih ke cara pemasaran ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah memasarkan produk kita dengan menggunakan platform digital gitu kan, kita bisa menggunakan beberapa media yang sudah ditampilkan di layar. Yang pertama adalah SEO ya, di mana SEO ini adalah meningkatkan pemasaran itu dengan memanfaatkan situs di website. Jadi jika ada konsumen mencari tahu suatu produk, ketika dia searching di Google, ya kan, itu nanti langsung diarahkan ke merek-merek tertentu, seperti itu. Kalau di Pacitan ini kan kita tahu tuna, karena kita orang Pacitan kita sudah terbiasa, ya. Maksudnya ini merek A, merek B, merek C, tinggal kita milih gitu loh. Kita senangnya sama yang mana gitu. Tapi kalau orang luar Pacitan dan dia baru kepengen ke Pacitan, pengen bawa oleh-oleh khasnya Pacitan gitu kan, biasanya kan menggunakan informasi-informasi yang secara umum luas dengan menggunakan mungkin Google atau IG dan sebagainya. Nah, kalau SEO ini ketika dia mencari gitu, searching tahu tuna oleh-oleh Pacitan. Kalau jenengan pemilik usaha, misalkan tahu tuna itu tadi, itu nanti bisa diarahkan kan? Jadi nanti oleh Google-nya itu nanti akan diarahkan ke merek-merek tertentu, sehingga itu nanti bisa meningkatkan penjualan kita, karena otomatis itu nanti akan
apa ya, direkomendasikan menjadi produk yang direkomendasikan seperti itu. Nah, kalau aplikasinya seperti apa lebih detailnya nanti ya yang lebih ahli otomatis timnya Mas Dendi ya dari DK Software seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sosial media marketing. Jadi kita menggunakan pemasaran atau promosi itu lewat sosial media. Saya rasa ini yang banyak banget ya saat ini digunakan. Yang awalnya dulu mungkin kita hanya status WA, ya kan? Status WA, polosan lewat tulisan gitu kan, sedia beras, apa namanya? Yang beras asli itu, beras panen apa gitu ya, misalkan beras organik itu 10 kilo atau 1 ton gitu kan, harga sekian. Sekarang kan sudah dengan menggunakan flyer-flyer yang memang bisa menarik konsumen seperti itu. Nah, pemanfaatan sosial media ini juga tidak terbatas hanya di WhatsApp saja, tetapi juga di IG, kemudian juga di Facebook, bahkan juga di TikTok dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah email marketing. Dibandingkan dua yang atas ini, email marketing ini dia yang paling senior ya teman-teman ya. Karena dia akan langsung mengirimkan penawaran informasi itu melalui email ya, melalui email. Nah, harapannya dari email marketing itu dia selain kita membangun hubungan, membangun relasi dengan pelanggan, itu juga bisa dijadikan track record untuk survei kepuasan dari pelanggan. Apakah ketika kita menawarkan produk kita itu akan direspon atau tidak? Oke, mungkin bergeser Mas Hanif. Nah, kalau pemasaran tradisional kita pasti sudah paham ya, dengan menggunakan media cetak, bisa dengan iklan, surat kabar, atau dengan juga majalah, brosur, termasuk dengan selebaran ya. Nah, kalau yang promosi langsung itu kita bisa datang ke pameran-pameran, kemudian juga ke seminar, kemudian kita juga yang ikut itu tadi ya, bazar-bazar seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya kita ke teknik penjualan dan juga pengembangan pasar. Kenapa sih kok kita harus mengembangkan pasar kita? Tentunya teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini di sini kepengen usaha yang hari ini dirintis ini bukan hanya dikenal oleh lingkungan sekitar saja. Mungkin hari ini kita hanya dikenal satu kabupaten, tapi besok kita kepengen dikenal satu provinsi, dan nanti tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa menyediakan sampai ke luar negeri, kan seperti itu. Nah, di sini untuk meluaskan pangsa pasar kita otomatis akan membutuhkan teknik pemasaran di dalam pengembangan pasar itu bukan yang secara konvensional. Karena kita membutuhkan ruang yang lebih luas, orang yang lebih banyak agar kita lebih tahu produk yang kita pasarkan seperti itu. Nah, adapun di sini pemasaran digital itu bisa dikatakan ada penjualannya yang sifatnya langsung dan juga tidak langsung. Kalau Masnya tadi mengulas ya, kalau digital itu lewat Shopee, lewat e-commerce seperti itu. Nah, itu berarti adalah pemasaran digital yang dia bisa dikatakan tidak langsung, ya kan? Karena kalau tidak langsung itu kadang kita antara pembeli, penjual, distributor kita nggak tahu. Misalkan Mbak Tri ini dia produsen tahu tuna ya Mbak ya tadi ya, dari sini. Beliau punya distributor di Jakarta. Ada orang dari Jepang beli ke distributornya Mbak Tri. Sediakan dong kirim tahu tuna, kapasitasnya mungkin sekian kilo gitu kan. Kan dia juga nggak tahu nih kalau produsernya Mbak Tri kan seperti itu. Oh ternyata ini barangnya dari Pacitan kan nggak tahu. Nah,
itu penjualan tidak langsung, itu bisa dari tangan ketiga ya. Jadi kita bisa menjadi reseller, distributor maupun juga melalui platform e-commerce. Tetapi kalau penjualan langsung, ini penjual dan pembeli ini bertatap muka secara langsung. Tadi Mas Freda misalkan dia iklan gitu kan, promosi di status WA-nya. Ada promo nih, laptop keluaran terbaru dengan harga sekian di DK Hardware. Nah, nanti teman-teman tertarik, langsung datang ke DK. Nah, itu termasuk salah satu penjualan langsung. Mungkin di sini Mbak Ana ya, Mbak Ana jualannya adalah healthy salad. Jadi kalau kata Mbak Tri, Mbak itu makanan berat ya, produk saya tahu tuna gitu kan. Tapi kalau saya itu cemilan gitu kan, termasuk salad gitu kan, salad sayur ke Mbak Ana. Dia tinggal mempromosikan lewat sosial medianya, tapi kemudian barang datang diantar oleh penjualnya secara langsung. Nah, ini masuk ke penjualan langsung. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengembangan pasar. Di dalam pengembangan pasar ini ada dua hal yang memang harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Yang pertama, kita harus menganalisa pangsa pasarnya itu seperti apa. Ya, pangsa pasarnya itu seperti apa. Nah, tadi Mas Wayan di depan yang sudah menjelaskan. Ketika kita mau membangun usaha, kita tidak boleh bergantung atau melirik keberhasilan dari usaha orang lain atau tiru-tiru gitu. Itu hanya dijadikan sebagai motivasi saja, tapi bukan yang utama. Nah, di sini di dalam menganalisis potensi pasar yang akan diekspansi itu tentunya kita juga membutuhkan survei. Ya. Produk kita nih kira-kira kalau misalkan kita produknya itu kuliner, kalau kita pangsa pasarnya mau diperluas, berarti kan kita juga harus mensurvei tentang apa? Jasa pengiriman. Kita kira sampai nggak kalau kita mau kirim tahu tuna ini kalau dikirim dia tahan nggak sampai ke tempat tujuan? Tahannya berapa lama? Kan seperti itu pasti sebelumnya sudah ada semacam survei ya untuk ekspansi pasar yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan produk atau layanan untuk pasar yang baru. Jadi kalau produk itu dijual di sini dan dijual di sana, jangan sampai ada penurunan kualitas seperti itu. Oke, next. Nah, di dalam pemasaran kita pasti tidak asing dengan istilah brand awareness ya teman-teman ya. Ini kira-kira di antara keempat hal yang dijelaskan di slide itu, kira-kira mana nih yang lebih mendekati tentang brand awareness? Nih siapa nih ya? Oke, ada yang menjawab D, proses pembuatan logo perusahaan. Ada lagi jawaban yang lain? Apa Mbak? Yang B, seberapa banyak pelanggan mengenali suatu merek? Atau ada jawaban lagi? Masih jawabannya apa? Kurang tahu. Di antara empat ini kira-kira yang lebih mendekati tentang brand awareness itu yang mana? Ya. B. Iya. Jadi yang paling mendekati itu adalah yang B ya teman-teman ya. Jadi seberapa banyak sih orang atau pelanggan itu bisa mengenali produk kita, ya, bisa mengenali merek produk kita. Nah, dari mereka mengenal produk kita, otomatis
Itu kan ada hal-hal tertentu yang secara spesifik itu terkenang di dalam ingatan para pelanggan. Mungkin salah satunya adalah yang D itu tadi, kita perlu logo, kita perlu desain di kemasan produk kita. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, di dalam pengelolaan brand, yang pertama kita harus menciptakan identitas merek yang kuat. Makanya di sini ketika kita punya produk, bagaimanapun caranya diusahakan kita punya desain kemasannya seperti itu. Sama-sama menjual tahu tuna. Yang satu dikemas di dalam plastik yang polos, dan yang satu dia di situ sudah ada merek, berikut tanggal produksi dan lain sebagainya, termasuk pemilik produksinya. Kira-kira akan lebih menarik yang mana, teman-teman? Tentu saja yang ada mereknya ya. Karena apa? Adanya label, kemudian adanya kemasan itu selain menambah branding produk kita, juga akan semacam penarik keinginan konsumen itu untuk membeli produk kita, untuk membantu konsumen di dalam memberikan keputusan. Oh, ini sesuai dengan apa yang saya butuhkan, berarti saya harus coba nih, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Kita punya produk bagus, kalau kita tidak konsisten, posting, gimana orang akan tahu produk kita ya teman-teman ya. Jadi setiap hari ya posting, konsistensi seperti itu di semua media. Oh, Mbak Tri ini punya produk tahu tuna, orang sudah tahu, tapi kan tidak semua orang itu dalam hari itu tuh kepengen beli gitu kan. Tapi karena beliau itu konsisten posting, yang awalnya nggak pengen gitu kan, kan kadang bisa jadi pengen. Kok ini cuacanya pas hujan ya, wah ini enaknya makan tahu tuna nih, digoreng, dicocol, hangat gitu kan. Awalnya nggak kepikiran pengen ngambil tahu tuna, kan jadi kepikiran gara-gara lihat postingannya Mbak Tri itu tadi. Oke, next. Geser. Nah, membangun branding ya, itu harus ada strategi atau skill komunikasi yang pas ya teman-teman ya. Dimana kita harus mampu memanfaatkan kemampuan storytelling untuk memperhatikan perhatian dari para konsumen. Nah, selain kata-kata dan bahasa yang pas di dalam promosi atau di dalam pemasaran, kita harus juga ada responsif ya. Ketika pelanggan itu nanti menghubungi kita, produk kita bagus, cukup dikenal, berkualitas, tapi ketika pelanggan ngechat, Kak, gitu kan, biasanya kan dia tanya-tanya, udah tanya banyak, ya kan, nggak jadi beli. Nah, itu kan, tanya banyak, nggak jadi beli. Itu kita nggak boleh berkecil hati dulu teman-teman. Nggak bisa jadi hari ini mereka nggak jadi beli, tapi informasi yang didapatkan pelanggan dari kita, keramahan kita di dalam merespon pertanyaan-pertanyaannya itu bisa jadi menjadi minat konsumen itu di lain hari. Minimal kan sudah punya kontak person kita seperti itu. Jadi kita juga selain menggunakan bahasa yang bagus di dalam promosi, yang kedua apa? Respon ya, respon dan interaktif. Respon yang interaktif seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen keuangan. Kenapa
memiliki anggaran bulanan yang jelas. Saya rasa kalau masalah anggaran bulanan ini bukan hanya pelaku usaha ya, tapi masing-masing individu pun kita harus memiliki anggaran bulanan yang jelas. Tapi di sini bagi para pelaku usaha, adanya anggaran bulanan yang jelas itu akan membantu kita agar jangan sampai apa yang menjadi pengeluaran itu tidak lebih besar dengan income yang akan kita dapatkan, seperti itu. Dan di dalam bisnis kita kan juga harus memperhitungkan itu semua. Oke, next. Nah, adapun perencanaan keuangan itu meliputi yang pertama kita harus punya proyeksi ya teman-teman ya. Jadi kita punya plan bisnis, kemudian memproyeksikan keuangan itu untuk apa saja. Selanjutnya kita juga harus mengelola pengeluaran dan pendapatan agar arus kasnya itu sehat, seperti itu. Nah, di dalam penganggarannya tentu saja kita juga harus memiliki anggaran yang dikatakan realistis ya. Kenapa kok realistis? Kenapa Mas? Kenapa di dalam perencanaan di dalam penganggaran rencana keuangan itu harus realistis? Kalau tidak realistis, anggaran tersebut akan jauh dengan mungkin bahan produksinya. Jadi perlu dianggarkan terlebih dahulu mengetahui kos produksinya dan target pemasarannya. Oke. Intinya adalah kenapa anggarannya realistis, agar kita tahu pencapaian kita itu nanti sejauh mana, seperti itu. Apakah dengan anggaran sekian itu sudah terpenuhi target kita atau belum, seperti itu. Kemudian di dalam penganggaran itu juga harus ada pantauan secara rutin ya. Jadi penganggaran itu harus terpantau, termasuk harus memiliki strategi tambahan di dalam pembuatan anggaran. Oke, next. Nah, selanjutnya di dalam pengelolaan keuangan kita juga harus menggunakan alat pantau untuk mengelola arus kas harian. Seperti yang kita tahu, saat ini sudah banyak sekali aplikasi dalam pengelolaan kas ya teman-teman ya. Dan selanjutnya mengenai pendanaan, tadi juga banyak dibahas oleh Mas Wayan. Sumber dana itu bisa dari berbagai sumber, termasuk dari tabungan, kemudian juga pengajuan pinjaman ataupun juga dari investor. Nah, bagi teman-teman yang memang tertarik menggunakan investor, berarti harus menyiapkan proposal yang semenarik mungkin agar banyak investor itu yang tertarik dengan produk yang sudah dikembangkan oleh teman-teman. Oke, next. Nah, kita juga harus memperhatikan yang namanya manajemen resiko dan sejauh mana efisiensi dari operasional yang kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi proses ya untuk peningkatan efisiensi. Dan yang kedua, otomatis kalau kita mau efisien kita harus mau menggunakan teknologi. Karena teknologi, pemanfaatan teknologi itu sudah terbukti ya bisa mengurangi biaya operasional, dalam hal ini biaya pemasaran. Oke, next. Manajemen resiko. Setiap bisnis pasti ada resikonya ya, pasti ada resikonya. Kalau hari ini produk kita belum laku, minimal produk kita sudah dikenal oleh publik.
Kemudian sebagai seorang pelaku usaha, kita juga harus mengembangkan yang namanya rencana mitigasi resiko. Sebenarnya bukan hanya di pelaku usaha, di semua hal pun kita harus memiliki manajemen resiko, karena manajemen resiko ini nanti yang akan membantu kita di dalam solusi ataupun pengurangan dari dampak, ya, meminimalisasikan dampak yang terjadi atau dampak-dampak yang tidak diinginkan dan itu harus terjadi. Oke, next. Nah, di sini kira-kira yang memiliki usaha UMKM di antara keempat kalimat yang sudah ditampilkan di layar itu yang paling banyak itu yang mana ya teman-teman ya? Resiko yang paling sering dihadapi teman-teman pelaku UMKM. A. Oke, keterlambatan pengiriman bahan baku. Ada yang lain? Penurunan kualitas produk. Kira-kira kenapa nih Bu kok sampai ada penurunan kualitas produk? Apakah karena C sehingga menjadi B? Berarti di antara ketiga opsi itu semuanya benar ya teman-teman ya. Jadi yang bisa dikatakan menjadi beberapa faktor resiko, pengiriman bahan bakunya terlambat. Padahal permintaan pasar sedang tinggi-tingginya. Nah, akhirnya karena mungkin waktunya mepet ya kan, akhirnya terjadi penurunan kualitas produk. Oke, next. Nah, next. Di dalam pemasaran kita juga ada implementasi strategi dan juga pengukuran kinerja, di mana keduanya itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi ibarat kata kita mengukur kinerja kita itu sejauh mana dulu, baru kita bisa mengeksekusi strategi-strategi apa yang pas untuk kita jalankan. Di dalam pengukuran kinerja, kita perlu membuat perencanaan ya, perencanaan dan juga langkah-langkah spesifik yang harus kita lakukan. Nah, itu sudah tercapai atau belum? Gitu loh. Nah, di dalam pengukuran kita atau bisa dikatakan introspeksi kita terhadap usaha yang kita lakukan itu kita juga bisa memastikan bahwa tim kita itu sudah benar kerjanya. Tim marketing itu sudah benar. Karena kan kalau pemasaran kita ada produk, kita ada komunikasi, kita tawarkan, kemudian produk sampai ke konsumen, ya kan? Dan produk sampai ke konsumen itu biasanya ada target. Kita harus ada penjualan berapa nih dalam skala mingguan maupun bulanan atau bahkan harian seperti itu. Nah, kira-kira di dalam pengukuran kinerja itu kita sudah benar nggak nih kinerja kita? Baru kalau misalnya kinerja kita sudah benar, kita bisa mengimplementasikan strategi apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan. Nah, otomatis di dalam implementasi strategi itu kita perlu mengukur untuk menetapkan keberhasilan dari implementasi strategi yang kita lakukan, dan juga kita perlu melakukan evaluasi secara berkala. Nah, evaluasi itu fungsinya untuk apa? Agar kita tahu sejauh mana strategi yang kita gunakan itu berhasil atau tidak. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah ke scaling up. Ya, scaling up. Scaling up itu bisa dikatakan sebagai peningkatan. Ya. Hari ini kita memproduksi
siapnya misalkan 1 ton. Besok kita tingkatkan lagi jadi 2 ton. Itu ada peningkatan. Nah, peningkatan di dalam pemasaran itu bukan hanya peningkatan secara kuantitas. Di sini jumlah produk yang bisa kita hasilkan atau jumlah produk yang bisa kita pasarkan, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas sekaligus pelayanan. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam scaling up itu juga kita bisa memanfaatkan teknologi automatisasi agar apa? Agar lebih efisien. Ya, karena saat ini di berbagai aspek tentunya kita sudah berdampingan dengan AI ya teman-teman ya, untuk mempermudah kehidupan kita seperti itu. Nah, adanya peningkatan itu nanti akan mendorong ekspansi. Ya, di dalam ekspansi itu kita tentunya perlu merencanakan ya, merencanakan kita mau ekspansi atau perluasan itu kemana untuk perluasan pemasaran, gitu kan? Geser. Nah, otomatis di dalam perluasan pemasaran juga dibutuhkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun secara infrastruktur. Oke, next. Nah, ini yang tidak kalah penting di dalam teknik marketing, yaitu pengelolaan tim dan juga budaya apa yang ada di perusahaan. Oke, next. Nah, yang pertama adalah kita harus membangun tim yang solid. Seperti yang kita tahu bahwa setiap usaha, apalagi kalau itu usaha yang dia didirikan, itu pendirinya bukan hanya 1 orang, di situ sudah pasti akan di dalam perkembangannya itu akan ada perbedaan pendapat satu sama lain di dalam pengembangannya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kesolidan dari tim itu akan diuji. Ya. Misalkan mungkin Mas yang di depan ya, Mas Ulul ya, itu kan punya produk makanan ringan. Yang menjadi produsennya siapa Mas? Yang menjadi produsennya? Sendiri, sendiri. Jenengan sendiri atau mungkin keluarga lain? Ibu misalkan, sama kakak. keluarga. Nah, yang menjadi produsennya adalah keluarga. Jadi usaha keluarga, ibu, kakak, kan? Mungkin tante dan sebagainya, kan? Yang menjadi produsen atau yang membuat produk. Nah, spesifikasinya Mas Ulul ini dia bagian marketing. Jadi yang awalnya produk itu hanya dijual berdasarkan pesanan, mulai dikembangkan oleh sang anak laki-laki ini untuk diterima di pasar. Dia mulai menawarkan seperti itu. Nah, berarti kan antara produsen dan juga tim marketing kan harus solid. Ya. Oh, ini basicnya untuk pemasaran, ini basicnya untuk produksi, ini basicnya untuk quality control, seperti itu. Kemudian mengembangkan sistem penghargaan dan juga pengakuan untuk motivasi tim. Jadi seberapapun itu pemilik usaha itu diusahakan untuk bisa mengapresiasi kinerja dari pegawainya. Loh, Mbak Dia, saya kan mengerjakan ini semua sendiri, gitu kan. Saya belum punya pegawai. Ya, minimal kita mengapresiasi untuk dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian budaya perusahaan. Suatu usaha itu dia bisa berkembang ketika pemiliknya bisa terus berinovatif. Jadi inovasi dan juga kreativitas itu sangat diperlukan. Ya. Sekarang ini kita bukan berada di era kompetisi, tetapi kita berada di era kolaborasi.
Kalau zaman dulu kita jualan dawet di depan rumah jualan dawet, gitu kan? Wah kesaing gitu kan? Kalau sekarang itu bisa jadi kolaborasi. Siapa tahu nih sama-sama dapat tender. Kalau yang sini dapat tendernya misalkan 200 cup, ini 100 gitu kan? Atau mungkin dengan usaha-usaha makanan yang lain seperti itu. Oke, next. Oh, ternyata sudah selesai ya teman-teman ya materi saya sistem kebut hari ini ya. Baik, itu saja dari saya. Kepacitan beli dawet Selasih. Cukup sekian dan terima kasih.